Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bustanil. Nah, jadi gimana Pak Nurul kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Pak Bustanil gimana? Ya, alhamdulillah sehat ya Pak Nurul ya. Oke Pak Nurul, kita kan punya waktu cuma 15 menit hari ini. Jadi kira-kira apa nih yang mau diomongkan nih? Eh, saya ini mau ngobrolkan tentang apa? Saya kan melihat di lapangan eh, rendahnya minat literasi siswa saya Pak di sekolah gitu. Ke pembelajaran-pembelajaran mereka di beberapa mata pelajaran juga gitu. Sulit guru-guru lain juga untuk menyampaikan materi. Ya, jadi apa sih tujuannya? Eh, Tujuan dari obrolan ini maksudnya Pak ya. Iya, Eh, saya berharap dari obrolan kita ini ya, adalah mungkin solusi-solusi pemantik agar saya bisa mencarikan solusi kepada peserta didik saya eh, agar mereka bisa apa namanya muncul motivasi mereka untuk atau kebiasaan mereka untuk literasi di sekolah ataupun di rumah gitu. nah baik. Berarti ini ya ada motivasi ya Pak ya. Iya benar. Masih. Kemudian itu kan tadi tujuannya Pak ya. Jadi Mm-mm, iya. pertemuan hari ini kita dapat pemantik agar anak-anak ini punya motivasi. Terus apa sih ukuran keberhasilan dari percakapan kita pada hari ini? Eh, saya maunya sih eh, dari hasil percakapan kita ini siswa saya apa namanya memiliki apa tadi motivasi yang tinggi untuk Ya. untuk membaca atau Hmm. membudayakan membaca di sekolah gitu. Hmm. Tapi jadi ada ini Pak ya, ada motivasi yang tinggi nanti ukuran Nah, keberhasilannya itu. Pak ya. Hmm. Baik, baik, baik Pak Karena, Nurul. karena sekarang kan kalau saya ukur secara pribadi memang literasi mereka itu masih rendah. Jadi harapannya itu mulai ada peningkatan lah ke depannya setelah saya mungkin melakukan strategi atau apapun itu. Hmm. Iya Pak Nurul. Jadi kira-kira nih Pak Nurul, eh, apa sih kesempatan yang Bapak punya sekarang ini terkait dengan motivasi literasi anak ini? Kalau kesempatan yang saya punya itu karena saya itu adalah guru bahasa Indonesia, Pak, Ya. dan juga saya adalah pengelola perpustakaan, otomatis pengelola perpustakaan di sekolah. Mm, Jadi saya ingin ada sesuatu yang apa kegiatan lah, kegiatan yang tidak sekadar hanya dilakukan di saat proses pembelajaran gitu. Jadi ada kegiatan mungkin di sebelum pembelajaran atau di luar pembelajaran, kegiatan yang membiasakan siswa itu bisa berliterasi, tapi bisa dikontrol oleh gurunya gitu Pak. berarti ada pembiasaan ya Pak ya? Iya benar, pembiasaan. Pembiasaan itu untuk meningkatkan literasi murid, seperti itu kan Pasti. Pak? Iya Kemudian betul. kalau menurut Bapak ini, Bapak itu sekarang itu kalau dari angka 1 hingga 10 itu, Bapak ini ada di posisi berapa ini untuk pencapaian tujuan dari minat literasi murid tadi ini? Sementara sih kalau saya nilai itu baru di angka 5,5 Pak. 5,5, lima iya. koma lima iya. Iya. Jadi masih sangat apa, belum dikatakan cukup, gitu, di bawah cukup. Mm-mm. Mm-mm. Berarti, nah, berarti
Kemudian harapannya nanti nih Pak ya, setelah selesai percakapan kita ini, kemudian Bapak dapat menjalankan tujuan tersebut, kira-kira nih Bapak ini harapannya ada di posisi berapa sih? Harapan saya itu untuk ke siswanya nanti itu tidak terlalu muluk-muluk lah, karena ini mungkin kita gunakan dalam waktu yang dekat terlebih dahulu, baru nanti dalam jenjang dalam periode waktu yang panjang programnya gitu. Mungkin 7,5 atau 8 lah Pak. Itu sudah cukup lah bagi saya. 7,5 atau 8 ya Pak ya, sudah cukup ya Pak ya. Baik. Oke Pak Nurul, selanjutnya ini Pak. Tadi kan Bapak udah bercerita sedikit banyak, kemudian Bapak juga udah melihat kesempatan yang Bapak miliki. Kemudian nih kira-kira menurut Bapak ini apa sih yang menjadi kekuatan Bapak ini untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya untuk mencapai tujuan ini tentunya adalah motivasi yang tinggi dari diri saya sendiri, Pak. Karena saya ingin itu memang ada perubahan lah, perubahan besar dari kebiasaan siswa yang tadinya mereka itu kurang membiasakan literasi, membudayakan literasi yang berdampak ke bahkan di kelas 7 itu masih ditemukan siswa yang sangat kesulitan untuk membaca. Gimana mereka mau paham dengan bacaan gitu. Dengan membaca pun mereka banyak delay gitu. Ada keterlambatan, kemudian kesulitan, belum masuk ke kemampuan dalam memahami itu. Jadi motivasi yang tinggi dari saya itu yang saya munculkan. Kemudian ada juga dari dukungan dari rekan-rekan, kepala sekolah juga terutama mereka, karena kepala sekolah saya yang baru ini, dia juga terkejut gitu. Karena melihat dari sekolahnya yang sebelumnya memang sedikit berbeda lingkungannya. Dia terkejut melihat perkembangan membaca siswa saya gitu. Kenapa ada keterlambatan? Apakah karena lost learning yang terjadi pada masa pandemi gitu. Jadi dia berharap ada strategi yang disiapkan oleh para guru, khususnya kepada saya, guru bahasa Indonesia gitu. Dan juga sebagai pengelola perpustakaan, dia berharapnya ada terobosan lah, biar siswa saya itu ada peningkatan dalam berliterasi. Iya. Berarti ini Pak ya, berarti kekuatan yang Bapak miliki itu diantaranya motivasi dan dukungan dari rekan-rekan di sekolah. Iya benar Pak. Nah, baik-baik. Baik Pak Nurul. Kemudian ini Pak, Bapak sudah melihat kekuatan, sudah melihat kesempatan. Kira-kira apa ini peluang atau kemungkinan yang Bapak bisa ambil? Kalau dari sini saya dulu waktu sebelum COVID itu Pak, saya punya program memang kepada peserta didik saya gitu. Yaitu programnya di pembelajaran ekstrakurikuler kelompok majalah dinding. Jadi melalui majalah dinding tidak sekadar mereka belajar membuat majalah dinding, ataupun manfaatnya itu tidak hanya kepada kelompok anak ekstrakurikuler itu, tapi juga murid-murid yang lain tidak ikut, karena produk atau hasil mading mereka itu akan dibaca, akan dilihat oleh rekan-rekan yang tidak istilahnya yang tidak dalam satu komunitas ekstrakurikuler tersebut gitu. Jadi nanti di majalah dinding tersebut mereka bisa mendapatkan berliterasi lah gitu, mendapatkan informasi, kemudian membiasakan membaca gitu. Baik, berarti mading ini menjadi kekuatan atau peluang ya Pak ya? Iya benar, benar. Kemudian baik Pak Nurul, ini berarti mading tadi adalah peluang. Selanjutnya tentu mading ini juga ada hambatan ataupun gangguan dan sebagainya yang dapat menghalangi Bapak Nurul untuk meraih tujuan. Kira-kira apa nih Pak hambatan ataupun gangguan yang mungkin sudah terjadi dan yang kedepannya mungkin akan terjadi seperti itu Pak?
Oke, belajar dari pengalaman sebelumnya, Pak, Mm-mm. tentu setiap kegiatan itu tidak mulus berjalannya gitu, termasuklah dalam, kegiatan majalah dinding ini. Jadi ada beberapa hambatan mungkin yang pernah terjadi dan mungkin nanti pun juga akan terjadi jika ini terlaksana gitu. Mm-mm. Yang Iya. pertama, eee, motivasi dari peserta didik itu sendiri, Pak. Mm-mm. Kadang, turun naik gitu. Lalu kemudian kita juga karena berada di daerah yang jauh dari kecamatan juga jauh gitu. Jadi kesulitan dalam hal, penyediaan sarana prasarana. Jadi peserta didik kadang mereka maunya, "Pak, kami mau," kalau berbicara tentang program yang lalu ya, "Pak," kata siswa, "kami ingin punya ingin buat majalah dinding seperti ini," kata mereka. "Kami butuh butuh alat tulis seperti ini," katanya kan. Kadang bahkan mereka inisiatif gitu, dari uang mereka sendiri. Nah, akhirnya karena kesulitan mereka itu nitip ke guru-guru yang ke Sambas gitu. Guru-guru yang tinggal di Mm-mm. Sambas nanti belanjanya di Sambas. Seperti itu kesulitannya, Pak. Hanya 2 itu mungkin nanti juga jadi hambatan hambatan yang berlangsung. Baik, baik, baik. Nah, jadi hambatan selain motivasi juga sarana ya Pak ya? Benar benar sekali, Pak. Iya. Berarti kira-kira apa nih solusinya nih? Menurut Bapak ini untuk hambatan tadi kira-kira apa solusinya? Kalau, solusi untuk apa namanya, dari sarana prasarana ya, untuk sarana mungkin kita bisa sediakan sediakan misalnya fasilitasi siswa. Jadi kalau siswa membutuhkan kita carikan di Sambas, karena kan tidak tidak hari itu juga mereka memerlukan. Mungkin di Mm-mm. hari ini, nanti yang kegiatannya 2 3 hari kemudian. Kemudian, untuk motivasi siswa ini tentu kita harus, mengontrol mereka, Pak. Jadi agar mereka ini tetap stabil mengikuti kegiatan, kita harus sebagai guru harus aktif juga untuk mengontrol. Kalau ada yang mulai turun-turun itu, motivasinya ya kita, eee, apa, kita ajak lagi gitu, kita bangkitkan, kita munculkan lagi, semangatnya gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Mm-mm. Baik Pak Nurul. Itu tadi. Kemudian selanjutnya Bapak kan sudah punya tujuan. Tujuannya tadi kan. Kemudian apa sih rencana Bapak untuk dalam mencapai tujuan tersebut ini? Rencana nyatanya lah begitu Pak. Oke, iya. Eee, Kalau saya inginkan aksi nyata atau rencananya nanti ya dari yang saya sampaikan tadi itu, Pak. Saya ingin memunculkan kembali adanya, eee, karena ini kan udah di akhir semester ya. Jadi saya berharap nanti ada ekstrakurikuler gitu tentang, Mm-mm. tentang majalah dinding gitu, Pak. Mm-mm. Kemudian tidak hanya itu, kegiatan pembiasaan membaca atau literasi itu juga harus tetap terlaksana atau berjalan di awal-awal pembelajaran atau mungkin di beberapa guru tertentu yang membiasakan atau membiasakan literasi. Mm-mm. Ada Baik, 2 itu tadi. baik. Kira-kira ini eh, yang mana dulu nih atau prioritasnya yang mana ini? Kalau menurut Bapak ini. Mmm, dari 2 itu yang ingin saya karena yang satu itu tadi sudah berjalan sebenarnya, Pak, yang literasi di Mm-mm. kelas itu kan kebiasaan. Mm-mm. Cuman kan, literasi yang dilakukan itu kan hanya, siswa masih sekadar membaca buku teks bacaan yang yang masih kompleks gitu ya. Mungkin motivasinya kurang di situ. Jadi saya fokus ke, yang akan cepat saya realisasikan itu mungkin di majalah dinding. Berarti prioritasnya seperti itu Pak ya. Kemudian ini Pak, apa sih strategi untuk mencapai yang prioritas tadi itulah? Kalau strategi, itu tentunya saya harus buat, kita harus kerjasama dengan, rekan-rekan, dengan atasan, kemudian dengan,
peserta didik itu sendiri juga kita harus kerjasama, berkolaborasi untuk mensukseskan kebiasaan literasi ini gitu. Nah, berarti kayak gitu Pak ya rencana strategi yang Bapak ambil. Iya benar. Iya, kira-kira menurut Bapak ini bagaimana jangka waktunya ini Pak? Uh, Kalau jangka waktu mungkin ini kan karena ekstrakurikuler, jadi programnya ini harus tetap berjalan sesuai dengan semester berjalan. Mungkin tapi untuk pelaksanaannya mungkin ini lebih tepatnya harus saya laksanakan secepat mungkin Pak. Mungkin di ini kan sudah ulangan nih, mereka udah mulai ulangan siswa. Jadi setelah ini libur, nanti di semester selanjutnya langsung kita gas ke program tersebut Pak. Berarti untuk semester berikutnya ya Pak ya? Iya benar Pak. Nah, kemudian apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler di semester selanjutnya ini Pak? Kalau berdasarkan ukuran keberhasilan ini, kalau menurut saya siswa itu menjadi motivasi membaca mereka itu meningkat Pak, meningkat dari sebelumnya. Kemudian di sekolah itu tidak hanya siswa menjadi terbiasa dengan literasi, kemudian kemampuan mereka berliterasi memahami bacaan juga harus meningkat gitu. Berarti intinya pada literasinya ya Pak ya? Iya benar. Nah, kemudian ini Pak, yang terakhir yaitu kalau ada gangguan nanti ini di aksi yang Bapak sampaikan tadi, ada gangguan, bagaimana Bapak akan mengantisipasinya itu Pak? Kalau gangguan itu mudah-mudahan dari eksternal tidak ada ya Pak ya. Tapi gangguan dari internal tadi kita harus memang harus bekerja sama dengan dengan dewan guru, dengan kepala sekolah itu untuk menahan munculnya dari gangguan-gangguan tersebut. Salah satunya kita harus memproteksi diri, kemudian menyiapkan alat ukur atau bukan alat ukur, tapi istilahnya alat sebagai menjaga kalau peserta didik itu mulai turun motivasi belajarnya gitu. Lalu kita juga harus dari guru itu harus proaktif gitu Pak. Jadi harus ini Pak ya, harus saling berkolaborasi ya Pak ya seperti itu. Iya benar. Kemudian apa sih komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya kalau untuk rencana aksi ini, saya berharap kegiatan ini terlaksana dengan cepat, ya, dilaksanakan dalam waktu yang cepat, kemudian akan terus mensupport, memberikan dukungan bersama rekan-rekan untuk program ini atau aksi nyata ini, lalu memberikan dampak yang baik bagi literasi di sekolah. Coba. Berarti dukungan juga ya Pak ya, salah satu untuk membantu komitmen. Baik, selanjutnya ini Pak, tentu komitmennya juga harus dibantu. Siapa ini Pak yang kira-kira Bapak perlu bantuan untuk menjaga komitmen tersebut? Di sekolah saya juga kadang ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan Pak, dengan kawan-kawan guru. Jadi dukungan-dukungan dari kepala sekolah itu sudah saya dapatkan sebelumnya, karena memang ini adalah arahan langsung dari beliau. Kemudian ada salah satu guru yang sama dengan saya bahasa Indonesia, kalau dia bahasa Inggris gitu. Jadi dia juga terheran-heran dengan budaya membaca siswa gitu. Akhirnya dia juga saya ajak diskusi hal tersebut. Jadi saya tawarkan gitu kan. Saya tawarkan dengan pengalaman sebelumnya, dia tertarik gitu. Ayo kita coba Pak. Jadi ada salah satu guru memang di sekolah yang memang bisa nanti membantu saya gitu. Baik, nanti untuk yang bantu juga sudah ada ya Pak ya. Kemudian ini Pak, yang terakhir,
apa sih atau bagaimana tindak lanjut dari sesi percakapan kita pada sore hari ini? Apa nih yang akan Bapak lakukan setelah ini? Untuk menindaklanjuti dari hasil obrolan kita sore hari ini, Pak, tentunya saya harus mengkonfirmasi ulang hasil percakapan kita ini ke atasan saya agar program yang akan saya rencanakan ini semakin kuat gitu kan. Kemudian dukungannya juga semakin makin bertambah. Kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan rekan saya tadi yang memang mau membantu gitu. Lalu ini akan saya laksanakan secepatnya, Pak. Secepatnya akan saya laksanakan. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ini setelah masuk di semester depan itu udah mulai kita lancarkan aksi nyatanya. Nah, baik Pak Nurul. Ya sama-sama ya Pak ya, kita doakan mudah-mudahan rencana yang Bapak lakukan berjalan baik dan dapat mengantisipasi gangguan. Baik ya Pak ya. Baik Pak, ini sudah 15 menit, jadi kita rasa percakapan kita sampai di sini. Terima kasih Pak Nurul atas waktunya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bustamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nurul. Gimana kabarnya Pak Bustamil? Alhamdulillah sehat Pak Nurul. Pak Nurul bagaimana kabarnya? Baik. Di sini di tempat saya hujan Pak Bustamil. Kalau di sana gimana? Ya sama Pak, juga hujan sekarang ini Pak. Oke. Oke, jadi gini Pak Bustamil, karena waktu kita cuma sebentar gitu, hanya 15 menit, kira-kira nih sore ini apa yang mau kita obrolkan nih? Ini sih Pak, sebenarnya terkait hasil belajar anak-anak sih yang mau diobrolin. Hasil belajar anak ya, gimana tuh kira-kira hasil belajar anak? Masih rendah gitu? Iya, masih rendah Pak. Ini kan habis ulangan ya Pak ya. Iya. Habis penilaian sumatif, itu nilai anak-anak setelah dikoreksi itu masih cukup rendah seperti itu Pak. Sedangkan saya sudah menyiapkan kisi-kisi, kemudian mengajak anak-anak untuk berlatih mengerjakan soal, tapi kok masih rendah gitu Pak ya. Jadi bingung gitu Pak. Oke. Jadi tadi masih siswa udah dikasih kisi-kisi gitu kan ya, tapi ternyata mereka hasil belajarnya masih rendah. Kira-kira dari percakapan kita sore hari ini, hasil yang diinginkan Pak Bustamil itu gimana kira-kira? Ini sih Pak lebih ke arah apa sih yang mau saya lakukan terlebih dahulu ini untuk mengatasi hal tersebut. Oke, jadi mana yang mau mau memperbaiki lah ya dari hasil belajar mereka nanti apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Oke. Kalau lihat dari hasil belajar siswa ini Pak ya, kira-kira apa ya yang mempengaruhi hal tersebut gitu? Bapak tahu tidak apa yang mempengaruhi sampai siswa itu nilainya masih kurang lah gitu? Kalau menurut nilai apa? Kalau menurut saya nih Pak ya, di antaranya itu kalau ini kan sekarang ini kan sumatif kelas 7 itu kan berbeda Pak ya. Jadi soalnya itu kan teksnya itu panjang-panjang. Itu kan gunanya untuk melatih literasi anak. Nah, kayak gitu. Mungkin karena yang panjang itu Pak, dengan teks yang cukup panjang, anak-anak tuh jadi bosan. Karena kaitannya mungkin mereka nih agak kurang tertarik atau kurang biasa literasi gitu Pak. Jadi kayak malas nih jawabnya, ingin malas membacanya sehingga jawabnya juga asal-asalan kayak gitu Pak. Oke. Jadi karena teksnya panjang gitu ya, siswa tuh jadi merasa jenuh gitu ya. Mau bacanya jadi malas gitu ya. Akhirnya jawab pun salah-salan gitu ya. Iya, betul Pak. Kalau melihat dari hasil sumatif yang Bapak lakukan tadi, kira-kira dari nilai 1 sampai 10 itu siswa Bapak masuk ke kriteria yang mana?
angka yang keberapa? Ke-5 Pak ya, 5, 4 gitulah, 4, 5 lah dia gitu Pak. 4 atau 5 Masih ya? rendah. Iya Pak, masih rendah. Iya. Oke, oke, oke. Cukup rendah juga ya. Iya. Eh, tapi harapan Bapak gimana ini? Kalau ke peserta didiknya berada di level mana mungkin gitu harapannya? Ya minimal 7, 8 kayak gitu dulu lah Pak ya. Kedepannya itu 7 atau 8 sih kayak gitu Pak. Atau sebelum-sebelumnya juga Bapak pernah mengalami hal hal serupa gitu. Jadi kira-kira gimana Bapak menanggapi masalah tersebut? Kalau sebelum-sebelumnya mungkin siswa juga sama mungkin kasusnya atau gimana? Kalau sebelumnya sih Pak ya, pertama itu eh, tidak serendah sekarang itu. Ya memang masih ada beberapa, itu hanya beberapa. Itu mungkin salah satunya itu tadi Pak, soalnya itu terlalu panjang. Jadi mereka Iya. itu jadi susah menjawabnya. Kalau kalau yang sebelumnya itu kan soalnya pendek, hanya bentuk Mm-mm. atau satu paragraf seperti itu. Oke, oke. Kayak gitu sih Pak. Kalau atau di pembelajaran gitu kan ada tidak pembelajaran yang atau Pak Bustamil pernah lakukan pembelajaran yang menurut siswa tuh senang gitu. Akhirnya mereka apa mau belajar pun juga lebih 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 apa lebih rileks gitu mungkin. Kalau pembelajaran sih Pak ya Mm-mm. lumayan sudah cukup ini sih Pak, sudah cukup menyenangkan bagi anak-anak. Cuma Mm-mm. mungkin ini karena kelas 7 ya Pak ya, jadi mereka Iya, itu masih banyak bermain. iya. Nah, seperti itu Pak. Kalau ya kayak gitu sih kalau untuk yang fokus ke literasi anak-anak tuh memang agak kurang sih diterapkan Oke. dalam pembelajaran kita. Jadi jadi di sini sebenarnya arah ke literasi siswa sebenarnya ya Pak ya. Iya, iya Pak, kayaknya Literasi segitu Pak ya. siswa karena kita di kelas mungkin Pak Bustamil udah berusaha lah untuk menerapkan strategi kan. Tapi Mm-mm. tadi siswa ketemu dengan soal yang panjang, udah Mm-mm. gitu malas bacanya gitu. Padahal kita Mm-mm. itu ada strategi yang memang disiapkan gitu untuk kan literasi itu. Yang mudahnya gimana gitu. Oke, Mm-mm. kalau begitu kira-kira apa ada gagasan seperti apa nih untuk menindaklanjuti dari mungkin rendahnya tadi atau lemahnya literasi siswa Bapak tadi? Ini kayaknya yang pertama sih mau dilakukan ini sih Pak ya. Kalau yang bisa dilakukan saat ini itu memang ini lah Pak, mencari sumber-sumber informasi, referensi ataupun praktik baik yang dilakukan oleh guru, Mhm. rekan pendidik yang lain, yang itu kaitannya untuk meningkatkan literasi murid. Sehingga itu anak-anak selain senang, juga literasinya juga bagi mereka. Kayak gitu sih Pak. Lebih ke cari informasi dulu sih Pak kayaknya. Oke, berusaha untuk mencari informasi gitu ya. Kira-kira Mm-mm. mungkin dalam pencarian gitu kan, pencarian informasi atau praktik baik mungkin ya, Pak Bustami mungkin udah pernah menemukan itu yang untuk mungkin mau untuk di ATM gitu? Kayaknya udah ada beberapa sih Pak ya. Nah, Heeh, cuma sih memang agak ini belum dicoba sih Pak. Kayaknya belum iya. dicoba sih. Tapi udah cari untuk kan sebagai referensi lah ya kan? Iya, udah ada sih Pak kayaknya. Jadi untuk menyiapkan apa namanya, untuk rencana aksinya gimana nih Pak? Rencana aksi ke depannya untuk permasalahan tadi? Jadi Selain kayak tadi itu cari uh, informasi. kayaknya memang itu sih Pak yang akan saya lakukan adalah mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Mhm, Ini kan lagi mumpung lagi ini juga Pak kan setelah selesai pembelajaran kan. iya. Jadi belum masuk ajaran baru. Jadi mungkin saya memperbanyak referensi, mencari kegiatan-kegiatan yang menyerah Pak untuk meningkatkan literasi murid gitu. Begitu sih Pak. Oke. Atau ada yang lain mau disiapkan nih, rencana aksi yang lain gitu? Tidak ada ya? Setelah itu mungkin nanti kita lihat perkembangan sih Pak ya. Kalau menurut saya ini sebenarnya habis itu nanti mungkin ngajak teman-teman gitu di sekolah berbagi juga atau sharing rekan-rekan guru.
mungkin di pelajaran mereka itu nilainya tinggi-tinggi kan Pak ya. Nanti boleh juga di-sharing. Nah, kok bisa sih nilai anak-anak ini tinggi, apa sih triknya? Kemudian juga kalau ada kawan-kawan yang nilai mata pelajaran itu rendah, juga nanti kita saling berbagi sih Pak juga. Oke. Oke. Pak Bustamil, kira-kira dari tadi yang mungkin aksi yang akan dilakukan, kira-kira mau mana nih yang terlebih dahulu mau dikerjakan gitu dalam waktu Mungkin dekat ini? Yang mau direalisasikan kira-kira kegiatan seperti apa? kalau ini kan sebenarnya bisa berbarengan sih Pak ya, bisa bersamaan. Nah, satu itu di sekolah, kemudian satunya kan bisa di luar. Jadi saya rasa sih dua-duanya sih Pak bersamaan saja Pak. Kapan itu bisa dilakukan Pak Bustamil? Mungkin mulai Senin lah Pak ya. Senin nanti dapat dilaksanakan. Oke. Perlu dukungan dalam hal ini atau mungkin? Jelas Pak. Oke. Siapa kira-kira? Ya tentu dukungan pertama itu ya tetap dari kepala sekolah sebagai pimpinan, rekan sejawat, kemudian murid-murid juga. Ini gimana kan anak-anak ini mau tahu sih mereka itu kalau mau membaca itu menyenangkan kayak gimana. Kan harus kita ini Pak ya, kayak kita survei lah kayak gitu. Iya, benar. Oke, Pak Bustamil, kita ini udah berada di akhir sesi obrolan kita sore hari ini nih Pak Bustamil. Iya. Pendek banget waktu yang tersedia untuk kita. Kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan dari obrolan kita sore hari ini Pak Bustamil? Jadi yang bisa saya simpulkan itu adalah untuk mengatasi nilai hasil belajar murid, yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan kegemaran mereka dalam literasi. Itu yang akan saya lakukan pertama adalah dengan mencari informasi dan mencari informasi baik yang berbentuk informasi dari internet, kemudian juga informasi dari rekan sejawat dan informasi dari murid. Kayak gitu sih Pak. Oke. Jadi tadi meningkatkan kegemaran literasi peserta didik lah ya. Oke. Kalau gitu saya berharap habis ini kita ketemu lagi Pak Bustamil, kita ngobrol-ngobrol gimana nanti saya mau dengar hasil dari aksi yang dilakukan Pak Bustamil untuk gimana caranya meningkatkan literasi siswa itu. Saya pikir itu saja yang bisa kita obrolkan sore hari ini Pak Bustamil. Iya, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya. Iya, terima kasih banyak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.